apa kabarnya? Pagi ini Owi lagi mempersiapkan bahan-bahan bubur Manado karena siang nanti mau makan siang bikin bubur Manado. Habis itu sore mau healing tipis-tipis ke Sungai Siak. Yuk ikutin perjalanan Olive ya. Nah ini ketika buburnya udah mulai lembut seperti ini, kita masukin labu siam, labu kuning sama ubi. Nah ini di dalamnya juga udah ada serai sama daun salam ya. Kita masukin duluan. Kita masukin sayuran. Ini ada jagung sama kacang panjang. Nanti terakhir begitu sudah matang semua, masih mendidih tuh, terakhir kita masukin bayam dan kangkung. Saya juga punya ikan asin. Nah, sama teri Tanjung. Teri Tanjung ini buat anak-anak ya, karena anak-anak saya tuh nggak suka makan ikan asin. Tapi kalau makan teri, mereka doyan. Nih sayuran ntar lagi lembut ya. Ntar lagi kita masukin bayam dan kangkungnya. Oh iya, maaf ya, tadi saya bilang kita makannya ditemenin sambal terasi. Tapi kalau asli dari Manado biasanya pakai sambal roa. Cuma saya lagi nggak punya sambal roa nih, jadinya pakai sambal terasi aja ya. Terakhir kita masukin bayam. Kita masukin bayam terakhir. Tuh, banyak banget kan sayurannya ya. Ini enak banget. Anak-anak saya dulu nggak suka makan sayur. Ada satu anak yang nggak suka, begitu suka sayur. Kalau kakak sama abangnya suka, adiknya nih yang kecil susah banget makan sayur. Sayurnya cuma suka direbus-rebus. Nah, saya giniin tuh, makannya banyak. Dia suka makan sayur. Selamat makan siang teman-teman. Nih makanan kita seadanya aja ya, peye, bubur Manado favorit keluarga, sambal terasi, ikan asin, dan teri Tanjung. Saya biasanya suka banyak ambil singkongnya ya, singkong sama sayurnya. Kita banyakin ya, harus banyak makan sayur. Tuh, labu juga enak, manis labu nih. Kemudian sambal terasi. Ini juga ada sedikit teri Tanjung. Ini juga ada ikan asin. Terus sama ini nih, peye. Oke. Kita makan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Buburnya rasanya nggak hambar karena sudah saya kasih kaldu ayam, garam. Kalau nggak mau pakai kaldu ayam juga boleh, kalian skip ya. Ya deh, saya makan dulu ya. Selamat makan teman-teman. Bubur Manado ini favorit keluarga kita. Saya dari kecil udah terbiasa makan bubur Manado karena mama suka bikin ya buat sarapan pagi. Dulu kan kita tinggalnya di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Bontang. Nah di Bontang itu penduduknya itu sukunya tuh dari Sabang sampai Merauke.
Jadi tetangga saya itu ada orang Aceh, ada orang Manado, ada orang Jawa. Pokoknya guyup banget. Saya kangen deh masa-masa bertetangga dulu. Nah, jadi dari situlah kita saling mengenal makanan daerah masing-masing. Kadang saling berkirim-kirim makanan. Itu tradisinya seperti itu ya. Kita kebetulan suka banget sama bubur Manado nih. Bubur Manado nih biasanya juga disebut bubur tinutuan ya. Dia ada daun khas yang harus masuk di bubur Manado nih, tapi saya nggak punya daunnya itu. Mungkin kalau di Manado, teman-teman dari Manado bisa kasih tahu saya ya. Itu daun apa dan gampang nggak sih tanamnya, dapat di mana gitu. Saya pengen juga sih nanam kalau ada. Hmm. Terus bukan hanya bubur Manado aja ya. Makanan Manado yang lainnya juga kita cukup familiar. Papeda, bakwan jagung Manado. Sorry, papeda tuh dari Papua ya. Ya, papeda juga dari Papua. Bakwan jagung Manado. Empek-empek Palembang. Soto, rawon. Saya bersyukur ya, kita besar di lingkungan yang sangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya memang sudah terbiasa dengan makan makanan orang di daerah. Apalagi juga kami berpindah-pindah daerah. Terakhir kami berpindah dari Bontang ke Indramayu, dari Indramayu ke Jakarta. Nah, waktu di Indramayu itu juga saya cukup excited karena kita nemu banyak kulineran dari Indramayu, khas Cirebonan. Salah satunya juga empal gentong tuh favorit kita. Kalau di Pekanbaru ini kalau lagi ngadain acara, biasanya saya masak empal gentong. Lebaran tahun lalu juga saya masak empal gentong buat lebaran. Semuanya suka, alhamdulillah. Kalau lebaran juga atau kalau hari raya besar lain ya, Natal gitu, kita suka bertukar-tukaran makanan. Biasanya tuh kalau udah lebaran itu banyak sekali kue-kue itu ya. Kue basah, kue kering tuh teman-teman mama yang Nasrani tuh pada kirim kue ke rumah. Jadi kadang kita tuh bikin kue ya nggak banyak-banyak karena memang suka dapat dari mereka kan. Nah, terus giliran pas Natal tuh biasanya mama tuh banyak tuh, bisa satu meja tuh bisa 12, 13 cake gitu. Yang andalannya sih Black Forest tuh, dia suka bikin Black Forest atau bolu keju. Terus kita kirim-kirim deh ke tetangga kita yang merayakan Natal. Pokoknya enak banget rasanya ya. Kalau seperti itu, bertetangga tetapi rasa saudara. Maafkan suara sendok yang cukup mengganggu ya. Kita habiskan makanan kita dulu. Hmm. Oh iya, nanti ada resepnya. Saya sertakan ya di deskripsi. Yang mau bikin boleh. Kalian boleh berkreasi terserah dengan apa aja. Sayuran yang ada di tempat kalian. Pakai daun singkong boleh. Daun pepaya yang pahit juga boleh. Kalau yang suka pakai kemanginya dibanyakin juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya. Yang penting bubur Manado ini salah satu bubur sayuran terenak yang pernah saya makan. Oke, ketemu lagi nanti sore kita lihat-lihat Sungai Siak di waktu sore ya. Kebetulan cuacanya lagi cerah banget ini. Jadi banyak yang nongkrong di pinggir Sungai Siak ya. Di sini banyak, kalau sore tuh banyak yang jualan juga jagung, bakso, ya makanan-makanan pengganjal perut lah. Sungai Siak ini merupakan sungai yang terdalam di Indonesia ya. Dalamnya bisa sekitar 20 sampai 30 meter. Sungai ini selain merupakan urat nadi perdagangan internasional, juga merupakan urat nadi Kerajaan Siak Sri Indrapura.
Karena dari Sungai Siak inilah perdagangan, perjalanan, dan politik kerajaan berkembang. Kapal-kapal dagang dari Malaka, Singapura, sampai Eropa bisa masuk lewat Sungai Siak ini karena kedalamannya luar biasa. Makanya Sungai Siak ini dijuluki juga dengan Venesianya Sumatera. Di masa kejayaannya, sungai ini merupakan jalur utama buat bawa rempah-rempah, hasil bumi, sampai barang-barang dagangan keluar masuk wilayah Sungai Siak. Nah, Sungai Siak inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Pekanbaru berkembang pesat. Selain terkenal dengan sejarahnya, Sungai Siak juga punya mitos loh. Ada beberapa cerita mistis yang menurut orang tua-tua dulu, kalau di dasar sungai ini ada kerajaan gaib. Warga yang tinggal di sekitar kalau malam hari suka mendengar suara gamelan, tabuhan gendang, dan sebagainya. Ada juga yang bilang bahwa di sini ada penunggunya seekor naga putih raksasa. Dan beberapa pembicaraan dari nelayan, mereka juga pernah melihat bayangan kapal besar melintas di malam hari. Orang meyakini kapal gaib itu milik kerajaan bawah sungai. Nih, cocoknya menikmati senja di Sungai Siak ditemani dengan kopi leton. Ini salah satu kopi yang cukup dikenal warga Pekanbaru ya. Dan juga tidak lupa kalau kemana-mana saya selalu ditemani lapis legit dari Legit Olivia. Ini teman ngopi enak, teman ngeteh enak. Ini juga kemasannya kecil bisa dibawa dalam tas saya ya. Dan nambah lagi nih, nggak afdol rasanya ya kalau jalan-jalan nggak menikmati semangkok bakso. Bakso panas di sore hari. Ini udah hal yang biasa bagi warga Indonesia ya. Kalau lagi duduk-duduk di pinggir sungai, pinggir pantai, pasti makan bakso. Saya mau nikmatin bakso saya dulu ya. Nanti kita mampir ke rumah Tuan Kadi yang ada di dekat sini. Pernah dengar tentang rumah Tuan Kadi di tepi Sungai Siak nggak? Rumah kayu panggung bergaya Melayu ini adalah milik Tuan Kadi, seorang ulama besar sekaligus penasihat urusan agama dan hukum Islam. Karena kedekatannya dengan Sultan, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Dulu Raja Siak sering singgah dan bahkan bermalam di sini. Hari ini rumah Tuan Kadi menjadi cagar budaya yang menyimpan jejak eratnya hubungan antara ulama dan raja di masa kejayaan Kesultanan Riau. Nah, ini saya berada di tempat pelataran rumah Tuan Kadi. Tapi sayang ya, saya nggak bisa masuk ke dalam karena ini sudah sore. Nanti kapan-kapan saya ajak lihat masuk ke dalam rumahnya, biar kita lebih kenal dekat dengan Tuan Kadi ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih udah ngikutin saya nongkrong. Sampai ketemu di cerita yang lainnya dan sehat-sehat semuanya.